Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi jangan langsung gini, wah kayaknya ribet banget dah. Ya udah dah, daripada saya nggak ikhlas mending nggak sholat, jangan begitu, Pak. Ya. Udahlah, daripada saya nanti riya mendingan kagak ngaji dah. Mendingan saya takut riya, udahlah saya nggak ke masjid. Ya. Justru kata Imam Syafi'i, barang siapa yang meninggalkan suatu amalan karena riya, dialah termasuk orang riya. Misalnya pokoknya mulai besok saya perek ngaji dah, karena saya takut riya. Orang yang seperti itu kata Imam Syafi'i, itulah termasuk orang riya. Ya udah kita jalan saja. Ya, kita nggak usah mikirin wah bagaimana kalau riya. Udah kita jalan saja. Nanti dengan kita istiqomah, maka sifat riya itu lama-lama akan Allah singkirkan daripada kehidupan kita. Kalau sudah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadiah daripada Allah yaitu sifat ikhlas. Ikhlas ini semata-mata berbuat hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bahkan ikhlas ini Pak sangat tipis sekali ini. Ini ada sebuah kisah dulu. Ada seorang pemuda yang ahli ibadah. Pemuda ahli ibadah ini mengetahui bahwasanya di kampung sebelah ada pohon besar yang biasa disembah oleh orang kampung itu, sehingga pohon ini membuat kesyirikan di kampung itu. Orang banyak terjerumus kepada kekafiran, terjerumus kepada kesyirikan karena nyembah daripada yang namanya pohon itu. Dianggaplah pohon itu termasuk pohon keberuntungan. Udah nyebar kemana-mana. Pokoknya kalau kamu pengen kaya, udah dah, kamu nginep aja di bawah pohon. Percaya semua orang pada datang. Kalau kamu pengen kaya, udah dah, bawa pisang Ambon taruh di bawah pohon. Semuanya percaya orang, yang akhirnya berbondong-bondong untuk mencari pesugihan ke tempat itu. Maka pemuda tadi, karena ingin menyelamatkan orang kampung itu daripada kesyirikan, maka ngambil kampak, berangkatlah ke kampung itu. Sampai di jalan bertemulah orang tua. Ditanya, nak kamu mau kemana? Saya mau nebang itu pohon, bah, kalau bahasa kita. Emang kenapa nak kamu mau nebang itu pohon? Gini bah, karena pohon yang besar di kampung sebelah itu banyak menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Banyak orang cari pesugihan dan sebagainya, sehingga mereka kafir dan syirik kepada Allah. Makanya pohon itu harus saya tebang. Kata orang tua tadi, udahlah nak, kamu jangan cari masalah. Kalau kamu nebang itu pohon, bisa-bisa kamu dikeroyok oleh orang kampung itu, remuk kamu nanti. Saya tidak masalah bah, walaupun saya remuk, bahkan mati pun gak apa-apa. Yang penting manusia di kampung itu terselamat daripada sifat syirik. Udah gini aja nak, kalau memang kamu nekat mau motong itu pohon, kita berantem saya dulu di sini. Maka terjadilah perkelahian antara pemuda ibadah dengan orang tua tadi. Setelah perkelahian yang begitu dahsyat, ternyata orang tua tadi kalah. Setelah orang tua tadi kalah, maka orang tua tadi ngaku terus terang. Nah gini nak, sebenarnya saya ini bukan manusia nak, saya ini setan, kata orang tua tadi. Udah gini aja dah ya, kamu ibadah masih banyak jalannya nak. Jadi walaupun saya setan, tapi mendukung kamu ibadah untuk ini. Kalau bahasa kita, setiap pagi kamu saya kasih emas di bantalmu, 3 batang emas dah. Dari 3 batang emas ini nanti bisa kamu buat ibadah, bisa kamu bantu fakir miskin dengan emas ini, bisa juga kamu bantu janda-janda misalnya kan, bisa juga kamu bantu madrasah, atau bahkan orang yang memerlukan dengan 3 batang emas yang saya kasihkan setiap pagi. Yang akhirnya si pemuda ibadah tadi
ini terkesan dengan tawaran daripada setan tadi. Ya udah deh, kalau gitu saya terima tawaranmu, tapi awas kalau sampai kamu gak ngasih emas saya terus. Iya, tenang saja, pasti kamu saya kasih tiap pagi. Maka pulanglah ahli ibadah. Hari pertama pagi-pagi lihat bantal ada 3 batang emas. Wah, senang banget ahli ibadah, udah disedekahkan semua sampai habis. Hari kedua masih ada 3 batang emas, disedekahkan lagi sampai habis. Giliran hari ketiga ternyata emas kagak ada. Di saat emas itu tidak ada, maka pemuda ahli ibadah tadi ngambek kalau bahasa kita. Wah, ini setan kurang ajar, dasar setan kurang ajar memang. Udahlah kalau gitu saya tebang aja itu pohon. Berangkatlah pemuda ahli ibadah tadi untuk menebang pohon yang kedua kali. Maka dicegat lagi oleh setan yang berwujud orang tua. Kalau kamu nebang pohon, berantem dulu kita. Terjadilah perkelahian yang kedua kali. Setelah terjadi perkelahian, maka yang kedua kalinya ini si pemuda tadi kalah oleh setan yang berwujud orang tua tadi. Setelah pemuda tadi kalah, apa kata setan? Wahai anak muda, perkelahian pertama kamu menang dan saya kalah. Karena pada saat itu kamu nebang pohon itu ikhlas semata-mata karena Allah, makanya saya kalah. Sedangkan pertarungan kedua kita ini kamu yang kalah. Kenapa? Karena kamu mau nebang pohon itu bukan semata-mata karena Allah, karena kamu nggak saya kasih emas. Karena inilah kamu kalah. Kalau kita lihat saudara, daripada kisah tadi, bahwasanya orang ikhlas kadang-kadang nggak merasa kalau dirinya ikhlas. Kalau merasa ikhlas, tambah dia nggak ikhlas. Ya contohnya pemuda tadi loh, nggak sadar kalau dia ikhlas. Baru dia sadar, oh ternyata itulah yang terjadi. Ya contohnya gini Pak, seperti orang tidur. Orang tidur itu nggak akan merasakan kalau dirinya tidur. Kalau misalnya dia bilang gini, awas kamu jangan berisik, saya sedang tidur, berarti orang yang semacam itu belum tidur. Tapi kalau dia sudah tidur beneran, jangankan orang berisik, geledek nyamber, dia pun kagak tahu. Kenapa? Tidurnya beneran. Inilah ibaratnya kalau orang ikhlas semata-mata melaksanakan amalan karena Allah, maka dia tidak akan terkesan dengan apapun dan hanya terkesan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sifat ikhlas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Dan termasuk orang-orang yang tidak ikhlas, yang melaksanakan segala sesuatu ini karena riya, maka faida lam yakun khalisun fala yaqbal minhu wala sawaba fil akhirati wa masirahu ila jahannam. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu karena riya, bukan karena ikhlas, bukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang semacam ini pahala tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok di akhirat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana? Kembalinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbentuk daripada yang namanya neraka jahanam. Ya. Jadi ini balasan daripada orang riya, neraka jahanam. Wa dalilu ala zalika ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Maksud dari firman Allah ini adalah yakni maksud firman Allah ini adalah yakni maksudnya adalah barang siapa yang beramal semata-mata untuk mencari kehidupan dunia,
maka kehidupan dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan diberikan kehidupan dunia oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya yaitu sekedar apa yang sudah menjadi takarannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sesuai dengan kehendak Allah dan bukan kehendaknya. Sehingga kalau memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sedikit, walaupun dia berangkat pagi pulang malam, maka dapatnya cuma segitu doang, sesuai dengan takarannya. Kenapa? Karena sudah takaran Allah segitu. Sehingga walaupun dia usahanya banting tulang, kalau memang nggak ada bagian kaya, maka orang itu juga nggak akan kaya, Pak. Kadang-kadang kan ada kan orang itu sampai anaknya kagak kenal. Coba bayangkan anaknya umur 10 tahun kagak kenal sama bapaknya. Gimana mau kenal? Bapaknya berangkat, anaknya masih tidur. Bapaknya pulang, anaknya sudah tidur. Jadi nggak kenal sama bapaknya ini anak. Kenapa? Karena tujuan hidup dari bapaknya hanya untuk urusan dunia saja. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jatahnya. Nggak lebih daripada itu. Tapi kalau seseorang ini menghendaki daripada yang namanya kehidupan akhirat, maka akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka beramal untuk akhirat. Dan amalnya ini dalam keadaan mukmin, yakni ma'al amali yakunu mu'minan. Artinya di dalam mereka beramal ini dalam keadaan mukmin, beriman. Li'annahu la yaqbalul amalu bighairi imanin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kalau tanpa didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya supaya kita mendapatkan sifat ikhlas, supaya kita terhindar daripada sifat riya, maka di dalam hati kita harus ada keimanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan iman. Bagaimana iman lurus kepada Allah, keyakinan kuat kepada Allah, di dalam hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dalam hati kita sudah ada Allah Subhanahu wa taala, hanya yakin kepada Allah, maka di dalam setiap amalan kita amalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kita lemah, yakin kita lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan yang kita lakukan bukan karena Allah, karena riya, pamer, agar supaya dilihat oleh manusia. Makanya di sini ditegaskan bahwasanya li'annahu la yaqbalul amal bighairi iman, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala, tidak menerima kepada amalan seseorang kecuali amalan itu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yakni alladzina ya'maluna wa yatlubuna sawabal akhirah wa la ya'maluna riya'in lidunya kana sa'yuhum maskura, yakni amaluhum makbula. Nah, makanya orang-orang yang seperti itu adalah orang yang beramal mencari pahala akhirat, dan mereka tidak pernah beramal karena riya, tidak pernah beramal hanya urusan dunia. Mereka beramalnya karena ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada kebahagiaan akhirat. Maka orang yang semacam ini adalah orang-orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga target kita bagaimana selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.